terima kasih Anda masih di Economic Challenge Mbak Eni. Kalau kemudian kondisinya seperti itu, bagaimana kita melihat 2015 ini? Apakah kita pantas optimistis? Sangat pantas. Kalau untuk 2015 sangat pantas. Hitung-hitungan sederhananya begini Mas Tommy. Ini minimal sudah ada komitmen minimal dari pemerintah untuk melakukan efisiensi. Nah, efisiensi baik dari subsidi maupun juga efisiensi dari alokasi-alokasi belanja yang tidak produktif. Artinya ada ruang ya. Artinya ada ruang fiskal. Kemungkinan ruang fiskal yang untuk membiayai produktif ini terbuka. Nah, ini sudah merupakan challenge. Artinya ini bisa menumbuhkan keyakinan dan confident dari para pengusaha. Nah, kenapa sekarang belum? Ya ini kan belum juga dilakukan gitu kan. Apa prasyaratnya Mbak yang supaya kemudian potensi ini bisa lebih menghasilkan dan kemudian bisa menggerakkan ekonomi itu? Ya, konsistensi nanti pertama yang pasti dilihat oleh para dunia usaha dan juga investor adalah nanti konsistensi dalam mengubah APBNP 2015. Nah, ini awalnya, pintunya dari sana. Jadi kalau ada semua komitmen pemerintah termasuk untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, merealokasi anggaran yang subsidi ke anggaran-anggaran yang produktif, semua kan tercantum di dalam APBN 2015. Nah, kalau ini nanti sudah ada komitmen antara, ini kan persoalannya harus ada komitmen antara pemerintah dan legislatif gitu ya. Nah, kalau ini bisa dilihat di mana di sana nanti ada keseriusan pemerintah untuk mengejar berbagai macam problem ya, terutama juga tidak hanya di infrastruktur, juga memperbaiki bagaimana posisi dari ketahanan pangan kita yang ini menimbulkan kontribusi besar terhadap inflasi, juga efisiensi daripada birokrasi kita, termasuk janji untuk memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan proses administrasi. Nah, ini tentu semuanya butuh desain. Nah, desain itu sebenarnya paling mudah dilihat nanti di postur APBNP 2015. Mbak Destri, apalagi yang perlu dilakukan selain perbaikan infrastruktur dan perbaikan persoalan ketahanan pangan? Ya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mbak Eni tadi. Paling tidak dari domestik ekonominya, kita bisa mengharapkan ada key driver dari sisi investasi. Apakah itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Jadi kita harapkan paling tidak kontribusi pengeluaran pemerintah yang selama ini selalu minim gitu Mas Tommy. Ini ke depan dengan segala macam program infrastruktur dan juga program-program lainnya yang akan dijalankan oleh Presiden Jokowi, itu kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang tinggi buat perekonomian kita ke depan. Nah, namun demikian tentunya kan kita nggak bisa lepas dari masalah global ya. Jadi di sini yang kita harus waspada, karena dari sisi global ada beberapa hal yang pasti akan mempengaruhi kita. Yang pertama adalah normalisasi kebijakan ekonomi di Amerika, di mana mereka mulai akan lebih tightening kebijakannya, tidak ada lagi stimulus, jadi liquidity akan squeeze. Kemudian kedua juga akan ada kecenderungan dan itu sudah hampir 100% bahwa the Fed akan naikkan Fed Fund Rate, di mana perkiraan awal akan dilakukan di semester kedua, sekarang ini mulai maju ke first semester, diperkirakan di kuartal 1 akhir atau kuartal 2. Kenapa? Karena kita lihat data di ekonomi ini di Amerika ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua yang perlu kita waspadai adalah pelemahan harga komoditi. Kita lihat harga minyak sekarang sudah berada di level terendah di 56. Dan itu sudah terjadi sejak tahun lalu. Untuk komoditi sudah, tapi sudah mulai turun memang, juga. Tapi masih dalam taraf yang agak tinggi. Sementara itu pelemahan terus terjadi. Trennya akan semakin rendah lagi. Diperkirakan trennya akan rendah. Kenapa? Karena kita lihat sumber utama permintaan itu kan asalnya Cina, India, yang kita lihat Rusia juga sama. Kita lihat sekarang pun juga Cina ini ekonominya ke depan bahkan diperkirakan akan lebih lambat dibandingkan sekarang. Kemudian kalau kita bicara energi, Amerika ini sekarang kan membangun shale gas. Jadi sekarang ini agak semacam kompetisi. Dari pihak Arab, mereka nggak mau menyetop produksinya. Oke, harga turun tapi saya akan menambah suplainya. Sementara dari Amerika, saya punya shale gas gitu. Jadi ini sekarang akan berada dalam situasi di mana supply dari komoditi itu akan berlimpah, dan ini akhirnya akan mempengaruhi ke komoditi yang lain seperti CPO, kemudian batu bara. Dan jangan salah bahwa Indonesia ini kan
sekitar 50-60% ekspor kita itu komoditi. Artinya kalau komoditinya turun, tentu ini kan akan mempengaruhi ke ekspor kita. Mbak Destri, tapi yang menjadi persoalan sekarang ini kan harapan masyarakat itu sudah begitu tinggi. Mereka kan mungkin tidak peduli juga dengan persoalan yang terjadi di luar. Bagaimana kemudian kita mengelola ekspektasi masyarakat yang tinggi ini supaya kemudian tidak akhirnya menjadi backfire bagi percayaan yang kita pasti pemerintah sekarang ini harus bisa merealisasikan apa yang menjadi program utamanya. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mbak Eni bahwa program kompensasi itu harus bisa berjalan mulus, dan apalagi kita lihat dengan adanya kenaikan harga BBM, pemerintah kan berkali-kali mengatakan bahwa kita bisa menghemat dana antara 120-140 triliun. Dan dana itu akan kita alokasikan kepada sektor-sektor yang produktif, termasuk juga sektor-sektor di pedesaan, membangun irigasi, meningkatkan produktivitas petani dan sebagainya. Kalau saya rasa kalau itu terlihat ada suatu realisasi, termasuk pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah Trans Sumatera yang akan dibangun apakah melalui kereta api ataupun jalan darat. Kalau itu kelihatan saja sudah ada suatu pembangunan, jadi tidak hanya sekedar groundbreaking aja gitu, tapi benar-benar jalan, ada tindakan. Apalagi sekarang kan kita tahu yang namanya kabinet kita kan eksekusi kan lebih realisasi. Nah, saya rasa itu bisa memberikan harapan ke masyarakat, termasuk juga tentunya adalah shifting dari yang tadinya subsidi yang sifatnya konsumtif itu masuk ke subsidi yang sifatnya produktif. Gitu. Nanti saya akan coba mendengarkan Mbak Destri, Mbak Eni, seperti apa kondisi real di sektor dunia usaha. Kita nanti akan coba menghubungi Ketua Umum Kadin yang kebetulan ada di luar studio. Nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.